Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Mulansari. Saya berasal dari UPBJJ Jakarta untuk domisili di Cilengsi, Kabupaten Bogor. Prodi saya di Ilmu Komunikasi dengan NIM 0553934444. Untuk itu saya akan memberikan implementasi video public speaking di tugas 3 ini melalui video singkat yang saya sudah editing. Selamat pagi Bapak dan Ibu Store Supervisor Guardian Living World dan rekan-rekan customer service, kasir, dan pramuniaga staff MCW yang saya banggakan. Terima kasih atas kehadiran dan dedikasinya untuk Anda semua yang setiap harinya berdiri di garda terdepan store tercinta kita. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menentukan masa depan operasional dan keberlangsungannya perusahaan kita, yaitu transformasi pelayanan pelanggan di industri retail di saat ini. Fokus utama kita di pagi ini adalah bagaimana kita melakukan level up atau meningkatkan standar pelayanan untuk menghadapi perubahan karakter konsumen di era digital di zaman sekarang ini. Pemaparan saya di pagi ini adalah agar kita semua memiliki pemahaman untuk bergerak lebih proaktif dan responsif dalam melayani setiap customer yang melangkah masuk di dalam store kita pada saat ini. Rekan-rekan sekalian, kita tidak bisa menutup mata ya untuk saat ini kita itu sekarang selalu berhadapan dengan customer yang berbeda-beda karakter dan perubahan zamannya juga sekarang ini cukup berbeda. Seringkali customer yang kita temui itu memiliki kebiasaan-kebiasaan baru nih. Nah, untuk berdasarkan laporan tren konsumen dari Cimigo, apa sih itu Cimigo? Mungkin beberapa rekan-rekan ini masih awam ya apa itu Cimigo. Cimigo ini saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk Cimigo tersendiri, ia adalah sebuah perusahaan riset pasar atau yang disebut dengan market research independent yang berskala internasional di kawasan Asia. Nah, termasuk di Indonesia ini. Untuk perusahaan seperti ini secara rutin melakukan survei atau penelitian terhadap ribuan orang atau ribuan customer ya, untuk memahami bagaimana pola pikir dan kebiasaan masyarakat nih untuk berubah-berubah dari waktu ke waktu. Nah, untuk laporan tren customer di tren report ini, yang mereka keluarkan adalah sebuah dokumen penelitian komprehensif yang melakukan perilaku masyarakat terhadap beberapa karakter secara survival. Laporan ini juga kebiasaannya juga berbentuk seperti dokumen, terus diagram, lalu analisis grafik dan semacamnya. Untuk itu pun juga para ahli ini secara ekonomi dan sosiologi, termasuk beberapa karakteristik dari si Cimigo ini, nanti kita bisa lihat nih dari beberapa grafik yang mungkin saya akan tampilkan di beberapa sesi ke depan ini. Nah, ini bentuk laporan research Cimigo-nya di tren pasar 2023 pada saat laporan research survival itu. Nah, ini bisa saya lihat nanti beberapa bagian-bagian saya akan ini terangkan satu persatu. Nah, untuk yang pertama saya bedah adalah shopping behavior atau analisis perilaku belanja.
Laporan ini akan menunjukkan di mana dan bagaimana masyarakat menghabiskan uangnya secara rutin. Untuk contoh temuannya yang saya analisis adalah 50% konsumen di Indonesia ini lebih banyak memprioritaskan pembelian produk di servis online, dan hampir 35%-nya ini pemesanan di grocery via online store semua ya. Nah, atau nih konsumen-konsumen Gen Z ya, lebih suka melihat barang di store kita namun melakukan pembeliannya itu secara online. Ini kita bisa temukan ya di beberapa customer di store kita ini. Nah, untuk yang kedua nih, konsumsi media dan digitalisasi. Nah, maksudnya adalah bagian ini tuh memetakan seberapa lekat sih masyarakat dengan teknologi. Nah, contoh beberapa temuan yang saya ambil adalah data mengenai durasi. Rata-rata tuh orang Indonesia menatap handphone itu perharinya kurang lebih 7 jam. Nah, untuk seharian itu nih aplikasi apa sih yang dibuka sama mereka? Ya rata-rata ya marketplace atau menggunakan penggunaan QRIS untuk pembayaran. Nah, untuk yang ketiga sendiri adalah nilai dan pergeseran gaya hidup. Nah, ini menarik banget ya. Laporan riset dari pasar juga itu mengukur kondisi psikologis dan sosial customer. Yang contohnya pasca pandemi nih. Pasca pandemi ini sangat spesifik sekali. Kesadaran dan masyarakat terhadap produk kesehatan itu sangat amat meningkat di 40% tersebut. Nah, untuk apa nih dampaknya bagi operasional kita di store fisik yang kita naungi sekarang? Nah, konsumen masa kini sudah sangat terbiasa dengan kecepatan, kemudahan, ketepatan dan kecepatan itu sangat penting ya untuk menjaga ketika beberapa customer ini ingin cepat dilayani. Makanya sebagai teman-teman di sini semua atau rekan-rekan, kita juga harus benar-benar perhatikan nih secara realistis kebutuhan customer itu seperti apa. Nah, saat ekspektasi tinggi dan customer ke kita, dan resikonya tuh sebenarnya besar banget ya. Kenapa itu besar? Karena jangan sampai beberapa customer yang mempunyai ekspektasi tinggi terhadap kita menurunkan ekspektasinya ketika kita menghadapi resiko. Pertama, resikonya adalah itu customer akan bakalan kesini lagi, atau nantinya ya dia akan merasa bahwa pelayanan kita buruk, ya dia nggak akan kesini lagi. Nah, caranya bagaimana nih? Pertama, rekan-rekan semua atau mungkin pramuniaganya atau staf kasirnya mungkin secara greeting harus ramah, harus humble terhadap customer. Senyum itu bagus ya untuk kita pertama kali eye contact terhadap customer itu. Biasanya kita harus benar-benar memperhatikan secara SOP. Kita kan juga sebagai frontliner atau di depan melayani customer dengan sebaik mungkin. Nah, untuk kuncinya itu bukan sekedar menjual barang aja nih kita ini. Yang pertama adalah melakukan pelayanan personal, semisal analisis tantangan industri ini juga kan retail itu sangat krusial sekali ya. Yang pertama saya ambil contoh di Jurnal Mekari. Jurnal Mekari ini tuh menegaskan bahwa store fisik kini didorong untuk memberikan pengalaman berbelanja yang sangat masif. Nah, personalnya juga tersebut juga lebih menjaga keempatian. Nah, untuk sistemnya ini tuh tidak bisa kita tolak begitu aja. Nah, makanya secara krusialnya kita sebagai customer di lapangan harus lebih benar-benar ekstra memperhatikan kemauan customer itu, atau mungkin customer service-nya lebih diperbaiki lagi. Untuk rekan-rekan sekalian maupun pramuniaga, staf kasir, dan beberapa staf, harapan saya ya terhadap rekan-rekan ini bisa mengimplementasikan lebih baik lagi menggunakan 3 poin penting yang saya paparkan sebelumnya.
Yang pertama adalah sentuhan manusiawi, artinya teknologi digital ini kan memudahkan transaksi ya, namun tidak bisa menggantikan empati. Ini empati penting banget untuk kita semua agar toko fisik yang ada kita naungi sekarang ini tidak kalah penting di beberapa toko online di luar sana. Untuk yang kedua adalah adaptasi. Mungkin toko yang mampu memadukan layanan fisik ini bisa secara adaptasi mengubah mindset kita bahwasanya kita bisa merespon lebih cepat apa yang ingin customer inginkan terhadap kita. Yang pertama adalah pelayanan yang lebih responsif. Kita juga harus proaktif dan benar-benar cekatan terhadap pelayanan yang memang diharuskan untuk bisa bergerak secara ekspresif di era konsumen-konsumen di tahun 2026 ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, Bapak, Ibu, staf, customer service sudah semangat di hari ini memulai bekerja lagi. Untuk harapannya ke depannya mari kita implementasikan bersama-sama. Semoga ke depannya perusahaan kita makin berkembang, makin maju, lalu tidak kalah dengan beberapa kompetitor-kompetitor di luar sana. Untuk itu saya sebagai leader di beberapa store ini, saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan dan selamat bertugas di hari ini. Terima kasih.